banyak sekali pembelajaran Islami yang diberikan Harris Kui kepada Queenie sejak Harris Kui datang ke Vietnam. Di situ Queenie mengajak jalan-jalan ke diskotik. Pertama sekali sih ku seperti di Jalan Braga, katanya begitu. Tapi ujung-ujungnya Harris lari. Oh, ini nakut para Muslim, katanya bilang begitu. Akhirnya Queenie pun minta maaf. Dan ketika sampai di rumahnya, Queenie juga ternyata dia senang diajak duduk berdua-duaan. Apa yang terjadi ternyata Queenie gigit tangan Harris. Karena Harris itu orangnya kan sopan santunnya menjaga wanita itu sesuai dengan ajaran Islam. Kalau bukan muhrim tidak boleh bersentuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Harris. Beda sekali dengan Bung Karno ya. Kalau ada wanita yang dia cintai ya ditika. Begitu dinikahi oleh Bung Karno. Dalam Islam itu nikahilah 2, 3, 4 gitu. Kalau mampu berbuat adil. Tapi Harris memakai cara yang tidak seperti itu. Kutemukan kedamaian di dalam sujud. Tandanya cinta yang begitu kudus. Kalau berbicara urusan asmara lintas negara itu jadi ingat ketua KPU yang sekarang lagi rame ya. Ketika kali ini Queenie ingkar janji bahwa dia akan ke Indonesia kembali kok tidak dilaksanakan. Lalu bagaimana komentar Harris Kui? Mari kita ikuti cerita berikut. Bisa dipegang ucapannya. Itu yang paling penting, kata Harris. Ini adalah pembelajaran agama Islam yang ke-100 kalinya kepada Queenie. Kalau pembelajaran pertama ketika Harris datang ke Vietnam, Queenie mengajak jalan-jalan ke diskotik. Dan akhirnya Harris mengatakan, no boot for Muslim. Begitu. Dan akhirnya Queenie minta maaf. Ternyata urusan asmara itu tidak terlepas dari janji-janji. Apalagi urusan negara. Seperti Bung Karno dengan ketua KPU. Kita bandingkan juga dengan sikap Bung Karno terhadap wanita yang dia cintai. Lalu mengapa Harris penagih janji? Banyak netizen yang mengatakan Harris sedang rindu berat terhadap Queenie karena gara-gara Harris mengatakan kepada Queenie tidak boleh ingkar janji. Manusia itu bisa dipegang ucapannya. Itu yang paling penting, kata Harris. Ini adalah pembelajaran agama Islam yang ke-100 kalinya kepada Queenie. Kalau pembelajaran pertama ketika Harris datang ke Vietnam, Queenie mengajak jalan-jalan ke diskotik. Dan akhirnya Harris mengatakan, no boot for Muslim. Begitu. Dan akhirnya Queenie minta maaf. Pembelajaran berikutnya tentang makanan halal. Dan kali ini, dia mengajarkan harus menepati janji. Apa jawaban Queenie? Mari kita dengarkan. Opo tuh jangan diikutin. Kamu tanya dulu aku artinya apa baru kamu ngomong. Queenie mengatakan dia minta dibanting Harris. Kemudian Harris tertawa. Jangan ngomong asal ngomong, jangan diikutin katanya. Tanya dulu ke aku gitu. Mungkin itulah pembelajaran yang ke-99. Untuk pembelajaran Harris kepada Queenie tentang tata krama di dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana pertanyaan yang ke-100 atau pembelajaran yang ke-100? Oke. Dia mau ke Indonesia itu buat nagih janji aja gitu kan, bukan buat apa-apa gitu. Oke, saya kerangkan di Indonesia lagi 15 hari, oke? Enggak, ini mah cuma lagi janji aja gitu kan, kalau orangnya dilihat dari omongan. Ada netizen yang meminta agar Harris menjemput saja Queenie ke Vietnam, bawa ke Indonesia. Katanya begitu. Tapi kata Harris, bukan begitu. Ini menjelaskan bahwa manusia itu yang bisa dipegang. Itu omongannya.
Ini adalah pembelajaran ajaran agama Islam, maksudnya begitu. Untuk Harris pergi ke Vietnam, kan harus mengumpulkan dulu ongkos, katanya begitu. Kalau sudah punya janji, berarti sudah punya gambaran. Seperti di awal kan dulu, akan pergi ke Vietnam kalau ada 2 singa dan dilaksanakan itu. Samperin kan dulu, aku belum ngomong dulu cuy. Aku ongkosnya harus dikumpulin dulu cuy. Ya karena sekarang lagi sekolah. Kalau gak sekolah pergi lah teman-teman. Bukan orang bohong. Kalau sekarang pergi di Indonesia oke, tapi cuma 1 minggu lah. Harus pulang di Vietnam lah. Kalau sekarang pergi di Indonesia cuma 1 minggu, tidak bisa lama. Ya ngonten dulu, siap-siap. Ngonten dulu ya. Oke, Basil atau Mundi? Oke, Arif. Sudah jelas permasalahannya bahwa Weni itu sedang bersekolah, tidak mungkin bisa lama-lama di Indonesia, paling-paling 1 minggu. Tanya, sementara Harris kalau berangkat ke suatu negara itu, kalau sudah mengatakan sesuatu, sudah ada gambaran dari mana, seperti dari Gip singa 2, misalkan begitu. Atau mungkin saja sekarang juga jika ada netizen yang mengirim singa atau paus, tetapi harus ditantang oleh Harris, bisa saja terjadi keberangkatan itu. Ya, ternyata susahnya menjalin cinta lintas negara ya, cinta jarak jauh ya seperti ini, beda dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno itu bercinta lintas negara, itu demi kepentingan negara juga, sehingga pernah ada kisah yang paling ekstrim, di antaranya untuk menyelamatkan negara dan dijebak bahwa Bung Karno pernah bercinta dengan wanita lain di luar negeri dan divideokan, dan itulah yang jadi senjata agar Bung Karno menyetujui apa permintaan bangsa lain. Tapi apa yang terjadi? Kita dengarkan kisahnya nanti di akhir video ini. Di tahun baru ada nengeng di Indonesia. Ya, rekaman tersebut tidak sedikit pun mengganggu Soekarno. Soekarno sebenarnya cukup berpuas hati dengan rekaman tersebut. Dia juga mahu memiliki pita tersebut untuk tontonan sendiri dan meminta beberapa salinan lagi untuk ditayangkan ke seluruh negara. Itulah berita yang berhubungan dengan Bung Karno menyangkut perpolitikan internasional. Kok video bisa jadi senjata ya? Video yang berhubungan dengan asmara Bung Karno dan wanita-wanita di luar negeri. Isu asmara Bung Karno di luar negeri di mata politikus Malaysia seperti yang tadi kita dengarkan ternyata heroik sekali, bukan? Wanita dari luar negeri, dan itu di film katanya, film awal sampai akhir, apapun yang dilakukan Bung Karno itu ada dokumentasinya, dengan harapan Bung Karno akan menyerah dan bertekuk lutut ketika video dia dengan wanita itu dipertunjukkan kepadanya, sehingga terpaksa Bung Karno harus menerima apapun kehendak bangsa lain. Kalau tidak, maka video ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan itu isunya berkembang di Indonesia. Di desa-desa itu banyak sekali orang tua itu dulu tahun 1970-an itu ketika saya ngobrol-ngobrol di desa, apa benar Bung Karno itu adalah komunis gitu. Ternyata Bung Karno itu disudutkan oleh pihak-pihak tertentu. Kebetulan di daerah saya itu kan di situ ada mantan-mantan tentara DITII, ada juga yang mantan tentara nasional Indonesia. Ketika mereka sudah bersahabat setelah Indonesia itu harmoni, muncul bagi pembela Bung Karno mengatakan Bung Karno itu bukan pro PKI, tetapi karena tersandra dengan film yang tadi dikatakan bahwa perilaku Bung Karno dengan wanita Eropa, dengan wanita-wanita lain itu ada videonya, dan itu menjadi sandra.
begitu. Tetapi apa yang terjadi sekarang tahun 2024 ini beredar video dari negeri jiran Malaysia. Sekarang lagi beredar itu, dan yang membuatnya bukan orang Indonesia. Yang membuatnya adalah orang dari negeri jiran Malaysia. Oh, semangat juang kita setelah menonton video berikut ini, kita tonton dulu ya. Presiden Soekarno, CIA hasilkan pita rakaman seks palsu selepas mengetahui KGB ada rakaman original pada 1960. Semasa operasi Honeypot, KGB menghantar pelayan wanita yang menyamar sebagai pramugari untuk mengadakan pesta seks dengan Soekarno. KGB secara rahsia merakam keseluruhan aktiviti pesta seks dengan harapan. Dalam video ini, tadi udah dijelaskan, Bung Karno ketika disuguhi, ini bukti bukan main-main, ini adalah video Anda sedang melakukan seperti itu, akan dipublikasikan. Tentu saja seorang negarawan tidak akan mungkin mengorbankan bangsa dan negaranya. Dan inilah salah satu contoh kepahlawanan heroiknya Bung Karno. Dia menjawab dengan tegas dan membuat para musuh-musuh kelabakan. Bung Karno memang politikus ulung. Kata Bung Karno mengatakan, bagus sekali ya filmnya. Saya minta untuk koleksi pribadi. Dan tolong yang satu lagi bikinnya minta 2 katanya. Yang satunya lagi untuk disebar ke seluruh dunia. Luar biasa ya. Bung Karno bukannya ketakutan malah nantang. Tentu saja perilaku seperti itu karena dasar keilmuan yang mumpuni. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai religi dan hukum internasional, tentu tidak akan seberani itu Bung Karno. Ternyata dari negeri jiran Malaysia begini beritanya. Nah, oleh sebab itu pelurusan sejarah, karena ini adalah nilai juang, seharusnya para penulis sejarah ungkapkan ini. Buatlah kalau mereka sekarang ini anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z itu banyak yang malas membaca tetapi suka nonton YouTube, ya buatlah di YouTube, di Instagram kisah-kisah tentang kepahlawanan dari Bung Karno itu. Dengan demikian diharapkan untuk para calon pemimpin negara itu harus dinilai dari bawah, dari perilaku-perilaku dasar, dari perilaku-perilaku sebelumnya. Seperti Harry Skui itu, bagaimana cara memperlakukan wanita termasuk Weni atau EN, begitu adabnya dijunjung tinggi sehingga tidak mungkin terkena peristiwa-peristiwa seperti ketua KPU yang saat ini kena gonjang-ganjing dan diberhentikan dari jabatannya. Kan memalukan ya. Tidak seperti Bung Karno yang begitu tegar karena apa? Konsep-konsepnya jelas, dia tidak akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Koleksi pribadi, yang satunya lagi untuk publikasi internasional. Luar biasa Bung Karno ya kepahlawanannya. Nah, sekarang kita kembali ke topik berikutnya, bagaimana tentang Harry Skui. Para netizen sudah tahu apa yang dilakukan Harris pada saat di Vietnam ya, sampai-sampai Weni itu menggigit tangannya Harry Skui pada saat itu. Kenapa? Karena ajaran Islam. Walaupun ada jebakan seperti yang dilakukan orang Vietnam terhadap Harris pada saat itu, misalkan karena Harris mengikuti ajaran agama Islam yang benar, aman-aman saja. Walaupun sekarang banyak netizen yang memojokkan, Harris harus tanggung jawab dong. Tuh, lihat Weni sampai nangis-nangis seperti itu. Pada saat itu kan Weni begitu cengengnya ya. Beda dengan sekarang, sudah begitu tegar Weni itu. Jika Harris mengikuti ajaran agama Islam, berarti Bung Karno melanggar ajaran agama Islam dong. Nah, ini yang perlu kita cermati. Ingat, dalam Islam itu bisa menikahi 2, 3, atau 4 istri. Tapi ingat, dalam pernikahan itu harus ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, kan itu syaratnya. Apalagi kalau statusnya janda, lebih mudah lagi. Berarti pada saat itu CIA tidak mempelajari ajaran Islam yang dianut Bung Karno. Oleh sebab itu,
Untuk kaum milenial atau generasi Z yang ingin berkunjung ke luar negeri, walaupun kita bukan kepala negara, bukan orang penting seperti Bung Karno, harus hati-hati ya. Harus mempelajari ajaran agama Islam yang benar agar kita tidak ketakutan ketika ada masalah di sana. Karena apa? Kita sesuai dengan aturan agama yang kita anut. Maka belajarlah ajaran agama Islam seperti Harris Kuy. Apapun yang terjadi, insya Allah, karena merasa kita adalah benar, aman. Tetapi kita belokkan dulu ke dalam ajaran agama Islam yang banyak dibicarakan, dan ini sudah memasyarakat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan disudutkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai pelaku pernikahan dengan wanita di bawah umur katanya. Kemudian diklarifikasi bahwa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan cerita-cerita istri Rasulullah yang dulu waktu menikahnya muda. Dia itu menceritakan bahwa Rasulullah cara sholatnya begini, cara tidurnya begini, cara wudhunya begini. Dan masih banyak lagi cerita-cerita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah almarhum, maka hadis Nabi itu ditulis berdasarkan informasi dari para istrinya yang masih hidup. Itulah makanya Rasulullah menikahi wanita muda. Walaupun pada usia semuda itu dia tidak melakukan hubungan suami istri. Setelah dewasa barulah dia melakukan hubungan suami istri. Nah, dan peristiwa menikahi wanita di usia seperti itu kalau kita melihat cerita-cerita riwayat-riwayat yang dikupas dari kitab-kitab suci sebelumnya, seperti oleh Kainama, oleh Donditan, oleh banyak sekali para ustadz, menjelaskan ternyata nabi-nabi sebelumnya melakukan hal yang sama. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad saja. Kalau cerita ini kita buka saja di cerita-cerita para kiai, para ustadz, termasuk Ustadz Kainama, Donditan, Koh Stephen, Ahmad Didat, dan masih banyak lagi. Dia sudah membuat video tentang itu. Cara Harris Kuy berhadapan dengan Kueni yang tidak serampangan karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Lain muhrim ya seperti itu. Bagaimana dengan pernikahan Bung Karno yang lebih dari satu, itu juga sesuai dengan ajaran agama Islam tentunya ya. Bagaimana dengan wanita-wanita cantik POB? Kita akan membahasnya nanti ya, karena ini kontennya terlalu panjang. POB juga ternyata banyak tuh laki-laki yang mendampingi, bahkan sampai ada yang dinyanyikan lagu cinta pada saat rehat. Oke, kita bahas nanti. Langit berlapis-lapis, ciptaan yang tak tertandingi, tak ada yang tak seimbang. Kan kau lihat bukti kasihnya. Lihat lagi ke atas, adakah cacat di sana? Bukti kasih maha agung, langit sempurna yang tenang. Pencipta alam semesta, tak terbandingkan kuasanya. Kasihnya tak terbatas, langit jadi saksi kita. Lihat lagi